Halo teman-teman, saya Devriska Natali Mencari. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor komputer dalam hubungan interaksi manusia dan komputer. Pembahasan materi saya di saat ini yaitu yang pertama sistem komputer secara umum, yang kedua peralatan masukan teks, yang ketiga peralatan penempatan posisi dan penunjuk, yang keempat peralatan output, yang kelima pencetakan, yang keenam memori, yang ketujuh format penyimpanan data, dan yang kedelapan yaitu kecepatan prosesor. Kita masuk dalam pembahasan pertama yaitu sistem komputer secara umum. Secara umum, sistem komputer dalam konteks interaksi manusia dan komputer atau human-computer interaction adalah gabungan komponen yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan mesin untuk menyelesaikan tugas. Seperti input atau masukan, manusia memberikan perintah atau data ke komputer melalui perangkat seperti keyboard, mouse, layar sentuh, atau suara. Yang kedua, output atau keluaran. Hasil dari proses ditampilkan kembali ke manusia, misalnya melalui layar, suara, atau cetakan. Yang ketiga, proses atau pengolahan. Komputer memproses input tersebut menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, mengikuti instruksi yang sudah diprogram. Peralatan masukan teks. Peralatan masukan teks dalam interaksi manusia dan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol ke dalam sistem komputer agar dapat diproses. Yang pertama, keyboard. Ini adalah alat paling umum untuk input teks. Pengguna mengetik huruf, angka, dan simbol secara langsung. Keyboard bisa berupa keyboard fisik dan keyboard virtual. Yang kedua, layar sentuh. Dan yang ketiga, pengenalan suara. Dan yang keempat adalah pena digital. Yang ketiga, peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Peralatan penempatan posisi dan penunjuk dalam interaksi manusia dan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol posisi kursor atau pointer di layar serta memilih objek, klik, drag, dan lain-lain. Seperti yang pertama, mouse atau perangkat paling umum untuk menggerakkan pointer di layar. Pengguna dapat menggerakkan kursor, klik, memilih, drag, dan drop atau memindahkan objek. Yang kedua, touchpad biasa ada di laptop dan menggunakan sentuhan jari untuk menggerakkan kursor dan melakukan klik tanpa mouse tambahan. Yang ketiga, trackball mirip mouse tetapi menggunakan bola yang diputar dengan jari untuk menggerakkan kursor, cocok untuk ruang terbatas. Yang keempat, layar sentuh. Pengguna langsung menyentuh objek di layar untuk menunjuk, memilih, atau menggeser. Ini membuat interaksi lebih intuitif. Peralatan output. Peralatan output dalam interaksi manusia dan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menyampaikan hasil proses komputer kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Seperti yang pertama, monitor atau layar, menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, dan video. Ini adalah media utama komunikasi komputer ke pengguna. Yang kedua, speaker, menghasilkan output berupa suara seperti musik, notifikasi, atau percakapan. Yang ketiga, printer, menghasilkan output dalam bentuk fisik atau hard copy, misalnya dokumen atau gambar yang dicetak di kertas. Yang keempat yaitu proyektor, menampilkan tampilan layar komputer ke ukuran yang lebih besar, biasanya untuk presentasi. Pencetakan atau printing dalam interaksi manusia dan komputer adalah proses mengubah informasi digital menjadi bentuk fisik menggunakan perangkat seperti printer. Penjelasannya yaitu komputer mengirim data atau teks gambar ke printer. Printer memproses data tersebut, hasilnya dicetak di media seperti kertas. Pencetakan memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen secara fisik, membaca tanpa perangkat digital, dan membagikan informasi secara langsung. Memori dalam interaksi manusia dan komputer adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi, baik sementara maupun permanen, agar dapat diakses saat dibutuhkan. Memori sementara atau RAM menyimpan data yang sedang digunakan saat komputer aktif, cepat diakses, tetapi data akan hilang saat komputer dimatikan. Memori permanen atau penyimpanan menyimpan data dalam jangka panjang seperti hard disk atau SSD, sehingga data tetap ada meskipun komputer dimatikan.
Menentukan kecepatan respon sistem. Menyimpan data pengguna dan hasil interaksi. Mendukung pengalaman penggunaan yang lancar dan efisien. Jadi, memori adalah bagian penting yang memastikan komputer dapat mengingat, mengolah, dan menyediakan informasi saat manusia berinteraksi dengannya. Format penyimpanan data. Format penyimpanan data dalam interaksi manusia dan komputer adalah cara data disusun, dikodekan, dan disimpan agar dapat dibaca, diproses, dan dipahami kembali oleh sistem maupun manusia. Format teks menyimpan data dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca manusia. Format gambar menyimpan data visual seperti foto atau ilustrasi. Format audio dan video digunakan untuk menyimpan suara dan gambar bergerak. Format data terstruktur menyimpan data dalam susunan tertentu agar mudah diproses oleh program. Dalam konteks human-computer interaction, format penyimpanan penting karena menentukan bagaimana data ditampilkan ke pengguna, mempengaruhi kemudahan pertukaran data antar sistem, dan menjamin konsistensi dan keakuran informasi. Kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor dalam interaksi manusia dan komputer adalah ukuran seberapa cepat proses CPU menjalankan instruksi dan memproses data. Kecepatan prosesor biasanya diukur dalam Hz seperti GHz yang menentukan jumlah siklus kerja per detik. Semakin tinggi kecepatannya, semakin cepat komputer merespon perintah pengguna. Dalam konteks human-computer interaction, kecepatan prosesor berpengaruh pada respon sistem, misalnya membuka aplikasi atau memproses input. Kelancaran interaksi tanpa lag atau jeda, pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan efisien. Namun, kecepatan prosesor bukan satu-satunya faktor, kinerja juga dipengaruhi oleh memori atau RAM, penyimpanan, dan optimasi perangkat lunak. Sekian presentasi saya di saat ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan. Sekian dan terima kasih. Shalom.